Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan di sini saya perlu menggunakan kekuatan bukan. Pemain catur tidak selalu berarti baik sebagaimana pemain Belanda Jan Hein Donner di game sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Ketika dia membiarkan kuda masuk ke posisi menyerang yang berbahaya di B5. Biasanya dalam pertahanan Sisilia hitam memainkan A6, di mana langkah ini memiliki fungsi ganda. Salah satu adalah sebagai defensif, pencegahan ya untuk serangan kuda ke B5, dan secara ofensif atau penyerangan untuk mempersiapkan rencana penyerangan yang khas B7 B5. Namun dalam kapasitasnya sebagai pion penyerang untuk hitam terkadang menjadi target untuk putih. Jadi untuk mengorbankan gajah sebagai langkah awal, kuda itu masih dapat bergerak ke B5. Nah, setelah gajah dikorbankan, konsekuensinya tidak dapat dihitung atau diramalkan secara tepat karena hitam memiliki kesempatan untuk memilih dari berbagai kelanjutan. Jelas penyerang tidak memiliki kompensasi materi yang lengkap untuk gajah, ya. Tetapi di sini Michael Tal dipandu oleh asumsi bahwa inisiatif yang lama yang dia dapatkan akan mengimbangi kerugian materi. Karena pengorbanan semacam ini tidak hanya dibutuhkan keberanian pribadi, ya. Dalam hal ini Michael Tal sudah tidak diragukan lagi, tetapi juga intuisi yang tajam dan kepekaan posisi yang tajam itu sangat diperlukan. Di permainan ini sebetulnya mencontoh dari apa yang pernah dilakukan oleh Master Latvia Alvis Svitolin, ya, dan juga banyak dipraktekkan oleh pecatur-pecatur yang lain. Kita ikuti permainan antara Michael Tal memegang buah putih melawan Stein. Langkah Michael Tal adalah E4, C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, A6. Di sini gajah G5, E6, lalu F4. Kemudian dijawab dengan kuda D7, menteri F3, menteri C7, rokade panjang, lalu B5. Seperti tema kali ini ya, ada hubungan dengan pengorbanan di B5 oleh gajah makan pion B5, makan, lalu dimakan sama kuda, terus menteri B8. Langkah kuda ya makan bidak B5 ini sekaligus putih menang tempo karena menteri terpaksa harus mundur. Bagaimana jika menteri ke B6, bukan ke B8 tapi menteri B6? Apa yang dilakukan oleh putih yaitu E5, gajah B7, menteri 2, D makan E5, F makan E5, kuda D5, makan sama benteng, dimakan, lalu kuda D6 terpaksa dimakan oleh gajah, makan, skak, menteri F8, raja F8, lalu menteri E7, raja G8, dan menteri D7 dengan posisi menang untuk putih.
Di sini teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya untuk lanjutannya. Untuk partai ini dilanjutkan dengan setelah Menteri P8, Putih melanjutkan dengan langkah E5. Gajah B7, Menteri E2, dia makan E5, lalu Michael Tal melangkahkan ke Menteri C4 dengan ancaman kuda ke C7. Kita melanjutkan dengan gajah C5. Bagaimana jika kita melanjutkan dengan kuda C5? Maka setelah kuda C5, Putih akan melanjutkan dengan F makan E5, kuda D5, bukan Menteri E5 ya. Kalau Menteri makan E5 maka akan dijawab dengan gajah F4, lalu diancam dengan kuda C7. Kita lanjutkan setelah kuda D5 ya, maka kuda makan D5, makan benteng makan D5, gajah makan D5, menteri makan D5, menteri enggak, benteng A6, menteri enggak berani makan kuda ya karena benteng teracam. Di sini dilanjutkan dengan benteng D1, ancaman menteri ke D8, skakmat. Dilanjutkan F6, makan F6, G makan F6, lalu benteng I1 tutup, makan, lalu gajah E7, menteri C6, menteri F7, menteri C4 skak, dari G6, gajah C4, menteri C8, menteri E2, dengan posisi yang bagus untuk Putih. Baik, kita lanjutkan langkah aslinya gajah ke C5 ya. Di sini Putih menjawab dengan gajah, bentar ya. Putih melanjutkan dengan gajah makan F6, G makan F6, lalu langkah kejutan dari Michael Tal adalah benteng makan kuda D7. Pengorbanan paksaan yang khas ya. Langkah ini tidak hanya menyingkirkan back penting, artinya pembertahan di baris belakang penting bagi hitam, tetapi juga menarik raja ke tempat terbuka dan memungkinkan benteng raja Putih memasuki medan pertempuran dengan tempo yang lebih cepat. Lalu hitam melanjutkan dengan gajah E3 skak dulu, raja B1, baru raja makan D7, dan Putih melanjutkan dengan benteng D1, tutup dengan gajah. Dalam partai Vitolin ya, yang saya sebutkan tadi sebagai contoh dari pemain-pemain berikutnya, termasuk Michael Tal, musuhnya melanjutkan dengan raja E8, lalu kuda C7, raja F8, F makan E5, lalu benteng A5, E makan F6, gajah D5, kuda makan, E makan, menteri C3, benteng C5, menteri makan, benteng makan C7, benteng E1, ancaman menteri H8 skak, lalu H5, menteri A3, raja G7, menteri G3, raja H7, menteri G7, skakmat.
Kita kembali ke permainan di saat hitam melanjutkan dengan gajah D4. Lalu putih melanjutkan dengan F makan E5. F makan E5, kuda makan gajah, makan sama menteri, biar raja tidak ke baris ke-8 karena benteng di H8 akan kena, maka raja ke E7, menteri C5. Di sini putih kalah satu benteng, tapi posisi raja hitam sangat tidak aman. Raja F8, benteng F1, raja G6, menteri E7, kemudian F5, menteri makan E6, raja G7, lalu skak dengan menteri E7, raja ke G6, H4, ancaman menteri G5 skak, mat. Ke langkah berikutnya, benteng A5, melindungi pion F5 ya. Putih melanjutkan dengan H5, makan, lalu skak menteri F7, menteri raja H4, menteri F6 skak, raja G3, menteri G5, raja H2 menuju jaring-jaring mat, menteri H4, raja makin G2, benteng F2 skak, dan raja G1 skak mat dengan kuda E2.